Hello travelers, apa kabarnya? Ketemu lagi nih di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai dunia kuliner dan dunia wisata. Travelers, kali ini saya akan mengajak travelers untuk staycation di Hotel Bintang 5 di Yogyakarta. Hotel JW Marriott atau sering juga disebut Hotel Marriott. Yuk kita ikutin virtual tour dengan saya. Jadi hotel ini terletak persis di sebelah Pakuwon Mall atau dulu namanya sih disebut Hartono Mall ya travelers. Ini salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Yogyakarta. Nah, saat menuju ke sini Jogja sedang musim hujan nih. Jadi udara lagi adem. Nah, pas deh nginepnya di Hotel Marriott. Jadi bisa rebahan seharian. Gate masuk hotel dan juga mall ini sama ya travelers, mallnya juga gede. Cuma kalau mau ke hotel jalan lurus aja menyusuri sisi mall. Ikuti aja petunjuk arah yang ada. Nanti akan ketemu lobi Hotel Marriott. Jadi lobinya adalah di paling ujung. Kita udah sampai di lobi hotel dan langsung masuk untuk check-in. Ini lobinya gede dan luas ya traveler, desainnya juga kontemporer, didominasi warna coklat dan warna krem. Kombinasi lantai ini bermotif dengan garis coklat polos, jadi terlihat menarik juga ya. Ada beberapa sofa untuk tamu yang sedang menunggu atau sedang ngobrol dengan tamunya. Nah, pencahayaan juga cukup bagus. Ini meja resepsionisnya dari bahan marble, jadi secara keseluruhan sih kesan mewahnya dapat banget. Untuk welcome drinknya tersedia di dekat meja resepsionis, jadi tinggal ambil sendiri. Nah, mendamping welcome drinks ini ada juga cake sebagai pendamping untuk minum-minumnya. Jadi saya memesan kamar hotel ini lewat online ya travelers, dan prosesnya juga cepat ya. Tinggal tunjukkan kode reservasi dan juga kartu ID atau kartu pengenal saya. Saya memesan kamar tipe club dengan akses ke lounge. Harganya sih waktu itu sekitar 2,2 juta net per malam. Setelah dapat akses card, saya menuju kamar. Kebetulan saya dapat kamar di wing sebelah ya. Jadi sambil menuju lift yang letaknya di ujung, saya coba explore sekitar lobi. Ada beberapa gamelan, ada gong juga dari bahan perak yang dipajang di dekat dinding. Ini membuat nuansa tradisional lokalnya juga kerasa ya di lobi ini. Dari lobi menuju lift kamar, saya melewati Jogja Resto. Ini Jogja Resto adalah tempat di mana kita menikmati breakfast besok pagi ya. Tapi breakfastnya nanti aja saya ceritain ya travelers. Nah, di seberang Jogja Resto ini masih di lobi ya. Ada beberapa unit komputer yang bisa digunakan untuk tamu atau visitor untuk browsing atau ya handle kerjaan yang diperlukan lah. Oh iya, travelers, jadi jaringan di sini dan di kamar juga cukup kencang ya. Saya hampir tidak menemukan masalah dengan jaringan internet dan bisa dijangkau di mana saja dengan satu password. Nah, menuju kamar harus melewati lift dan kamar saya terletak di lantai 8 travelers. Akses kamar juga menggunakan keycard, jadi kita harus menempelkan kartu akses di lift untuk bisa menuju kamar yang dituju. Jadi kamarnya sih benar-benar terjamin ya. Nah, inilah tipe kamar klub dengan akses ke lounge. Kesan pertama saya, kamarnya cukup luas ya, mungkin luasnya sekitar 40 meter persegi dan juga kesannya simpel namun mewah. Tidak terlalu banyak ornamen-ornamen, namun pada pandangan pertama saya jatuh hati pada lampu gantung di atas meja kerja. Rasanya sih saya juga jarang ya menemukan kamar hotel dengan lampu gantung seperti ini. Biasanya sih hotel-hotel lain menggunakan lampu meja ya untuk meja kerjanya. Juga dari sisi luas, rasanya sih kamar ini jauh lebih luas ya dibandingkan kamar hotel bintang 5 yang sejenisnya. Nah, di sebelah kanan area masuk juga terdapat kamar mandi, ini dengan sliding door. Kemudian tempat tidurnya juga ukuran king size, ukuran gede, benar-benar ukuran king size loh travelers. Ukurannya sekitar 2x2 meter kali. Nah, ini cukup lah buat orang dewasa plus satu anak. Dan kasur dan bantal juga empuk, pasti bisa bikin tidur nyaman. Di kamar juga ada sofa panjang ya, ini memanjang memenuhi semua sisi jendela kamar. Jadi sepanjang dindingnya ada sofa ini. Ini bisa kita gunakan juga untuk tempat tidur tambahan ya. Kali aja kita bawa anggota keluarga lebih dari 3 orang dewasa atau mungkin 4 ya, karena bisa menggunakan sofa panjang ini untuk tempat tidur tambahan. Kemudian lantainya juga dari kayu parkit, jadi kalau malam ya AC nyala, lantainya nggak kerasa dingin ya. Kemudian di bawah tempat tidur juga diberi karpet. Nah, dindingnya juga dilapis motif kayu travelers, dan lagi-lagi ini ada motif batik di dinding kaca pembatas kamar. Ini pembatas kamar mandi maksudnya ya. Saya sih suka dengan desain yang simple namun elegan.
Juga ada 2 kursi dan meja bulat untuk kerja atau mungkin bisa digunakan santai-santai sambil ngetes sore, sambil lihat view kota Yogyakarta. Ini juga dilengkapi dengan colokan internasional ya Travelers, penerangannya juga cukup. Nah, di sisi kiri dan kanan bed juga ada lampu baca. Nah, kemudian colokannya juga banyak ya, saya suka kamar dengan colokan yang banyak karena untuk nge-charge baik HP maupun laptop nggak perlu pindah tempat kemana-mana. Di kamar juga ada TV ukuran gede ya, 42 inch, ini bisa saluran internasional dan nasional. Juga ada kopi, teh, gula tersedia lengkap dengan pemanas air, ada juga air mineral dari botol kaca. Mini fridge-nya berisi soft drink yang juga keripik kentang ya, yang ini kita bisa gunakan atau kita manfaatkan free buat tamu. Di sisi kiri pintu masuk kamar juga ada lemari 3 pintu. Nah, biasanya kan pintu luar lemari yang dijadikan jadiin cermin ya Travelers. Nah, di sini ini cerminnya dibuat atau ditaruh di dalam pintu lemari bagian dalam. Ini mungkin maksudnya supaya lemarinya satu tema ya dengan dinding kamar. Dan di dalam lemari juga ada kimono mandi, ada hanger, setrikaan, dan slippery, juga ada safe deposit box. Kerennya safe deposit boxnya ada di laci ya Travelers, jadi dibukanya ke atas. Nah, kemudian ada juga supulis, dan kemudian untuk layar laundry harganya bisa lihat di sini ya Travelers, juga di dalamnya ada flashlight. Sekarang kamar mandinya. Travelers, saya suka karena menggunakan pintu geser ya. Jadi kalau pintunya digeser, ini membuka, maka dari area tempat tidur akan terlihat wastafel yang terbuka. Terus terang saya suka dengan desain seperti ini karena kamarnya jadi terkesan lebih luas. Meskipun kita bisa melihat kamar mandi dari arah tempat tidur, tapi buat saya sih nggak masalah ya karena kamar mandinya bersih juga rapi. Untuk kamar mandinya ini tidak ada bathtub ya, jadi menggunakan shower yang handheld atau pegang dan juga ada shower yang jenis hujan. Kalau agak bingung cara mengoperasikannya, jangan khawatir, ada petunjuknya di dinding. Amenitasnya juga lengkap ya, standar hotel bintang 5, dan ini dikemas dalam kotak kayu yang cakep. Kemudian walaupun pilihan toilet yang tersedia ini tidak menggunakan brand terkenal, brand premium layaknya hotel bintang lainnya, tapi dari segi wangi mah ini tidak kalah wangi ya Travelers. Nah, sekarang kita lanjut breakfast ya Travelers. Jadi pagi-pagi bangun tidur, udah beres-beres, langsung menuju restoran utama Yogyakarta Kitchen. Nah, di resto ini breakfastnya disajikan dari mulai pukul 6 sampai 11 pagi ya setiap harinya. Nah, restonya gede Travelers, jadi kita mau milih breakfast dalam resto atau indoor, ada sofa ataupun kursi. Tapi kalau kita mau milih di outdoor, kita sambil menikmati view kota Jogja di pagi hari, monggo welcome. Restonya ini konsepnya open kitchen ya, dan semua pegawai resto juga masih menggunakan masker. Nah, pilihan makanan untuk breakfast di Yogyakarta Kitchen ini sangat variatif ya, mulai dari makanan lokal Jawa, Nusantara, Western, Chinese, dan Jepang. Menurut saya sih kualitas makannya boleh dibilang jempolan ya Travelers. Variasi makanannya mulai dari nasi goreng, mie goreng, sayuran, protein dari ulahan utama, ikan, ayam atau sapi, kemudian ada gorengan dengan sambal kecapnya. Nah, terus ada juga nasi kuning dengan lauk pauknya lengkap dengan aneka sambal. Ada juga soto daging, pecel sayur yang bumbunya ini kacang ya, diulek dengan tingkat kepedasan yang sesuai lah dengan request kita. Ada juga berbagai variasi roti, pastry, and cake. Nah, yang kangen jajanan pasar ada rebus-rebusan, pukis, awuk singkong, cenil, ketan hitam, dan putih, juga ada wajik. Terus ada juga pilihan noodle lengkap dengan aneka bakso, sayuran, jamur, juga ada bubur ayam. Nah, untuk setiap menu yang gluten free ini dikasih tanda ya di area pastry-nya. Nah, Travelers, ini menu westernnya. Untuk minumnya ini ada jamu-jamuan, ada jus seger, ini bisa kita request ya. Terus ada aneka puding, ada coklat, ada marshmallow, bahkan juga ada gulali untuk anak-anak. Termasuk juga popcorn, pancake, steak, bubur ayam, pokoknya banyak banget deh variasinya. Nah, es krim juga tinggal minta ya Travelers. Pastrinya juga banyak pilihan dan rasanya tentunya enak-enak. Ada juga pizza loh, monggo silahkan dipilih mau breakfast pakai apa. Sekarang kita lanjut kolam renang nih Travelers. Nah, poolnya ini ada di lantai 2. Pool ini konsepnya terbuka ya Travelers, dan ada beberapa tanaman yang belum terlihat limbun. Jadi saya sarankan sih kalau mau renang ya pagi-pagi lah, sebelum jam 10 pagi atau sore hari saat cuaca mulai teduh.
Ini kolam renangnya infinity pool ya travelers. Dan dari sini kita bisa ngeliat view kota Yogyakarta yang cakep. Kolam renangnya juga ada macam-macam, ada kolam dewasa yang dalamnya sekitar 1,2 meter. Ini kolamnya gede dan panjang ya travelers. Ayo travelers. Nah, saya tantangan nih, sanggup berapa putaran nih renang di sini. Ini kolam renang anak ya, ada air yang muncrat-muncrat gitu. Apa ya namanya? Oh ya, namanya air mancur ya. Pokoknya ini air yang keluar dari lantai. Jadi pas anak seru kan main air sambil nangkep air yang muncrat dari lantai. Nah ini nih di kolam renang ini tengahnya ada kursi jemur loh, ada lazy bed. Ayo siapa yang mau jemuran kalau bukan bule, siapa berani? Juga di sepanjang pinggir kolam ada kursi dan gazebo. Ini buat santai-santai, buat orang tua yang nunggu anak-anak berenang atau mau sambil leye-leye menikmati udara sejuk di Kota Yogyakarta. Travelers, rasanya sih kalau ngeliat kolam renang begini nih pasti aja anak-anak tuh nggak mau keluar dari kolam, maunya renang terus sampai siang. Sore-sore duduk di kolam renang ngeliat pemandangan begini nih pasti cakep ya, pasti ngerasa adem, pikiran seger, dan bisa kembali fit untuk mulai aktivitas di esok paginya. Dekat kolam renang juga ada resto ya travelers, ini konsepnya outdoor, ini bisa kita gunakan buat ngopi-ngopi atau afternoon tea, atau biasanya sih kalau ada acara party-party outdoor ini biasanya para tamu memilih untuk party atau outdoor party itu di sekitar area kolam renang. Nah ini nih travelers, view yang paling saya suka ketika matahari mulai terbenam, udah senja gitu, dan langit ini warnanya berubah jadi jingga. Lampu sekitar kolam juga hotel ini mulai dinyalakan dan cakep banget suasananya ya. Cakep, bener-bener cakep, dan ya romantis-romantis gitulah. Ayo travelers bawa pasangan deh kalau kesini, pasti lamarnya langsung diterima. Travelers masih perlu ngabisin kalori nih. Nah habis renang boleh deh lanjut fitness. Ini fitness stationnya di lantai yang sama ya travelers, dekat dengan kolam renang. Untuk peralatannya juga lengkap ya, standar hotel bintang 5. Lantainya juga lucu ya travelers. Kita lanjut ke M Club Lounge ya travelers. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya nginap di tipe kamar M Club. Nah ini punya akses ke Club Lounge yang bisa kita manfaatkan secara free. Nah saya langsung dong karena perut lapar, pengen cari camiran di M Club Lounge. Ini letaknya di sebelah di sebelah restoran Yogyakarta tempat breakfast ya. Nah sebagai tamu yang nginep di kamar tipe klub, jadi saya punya akses untuk masuk ke M Club Lounge. Dan ceritanya saya mau ngetes sore-sore. Dari banyak lounge hotel yang pernah saya kunjungi ya travelers, rasanya sih lounge di Marriott Jogja ini yang termasuk size-nya lumayan luas ya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian lounge-nya juga ada 2 ruangan yang saling nyambung. Kita mau duduk di sofa atau duduk di kursi ini juga bisa. Atau kalau mau outdoor ini juga bisa, ada kok kursi dengan kursi rotan sintetis. Karena ini afternoon tea atau cocktail menu ya travelers, jadi makannya memang yang disajikan itu nggak berat-berat. Ada salad dengan aneka dressing, ada buah, puding, ada mouse, ada cake and cookies, ada crumble, juga ada pilihan sate, sosis, tahu tempe goreng, dimsum. Rasanya sih travelers ya, kalau buat saya, kalau saya yang tipikal nggak makan malam dengan makan berat, rasanya menu di sini cukup lah untuk ganjil perut sampai dengan besok pagi. Dari Club Lounge ini kan masih sore menjelang malam ya, masih agak-agak terang ya travelers. Nah bingung nih mau ngapain lagi. Ya sudah, jalan-jalan lah ke mall sebelah itu di Pakuwon Mall. Cuma jalan dikit kok, dan hotelnya kan nempel ini ya dengan mall. Apalagi mallnya adalah mall yang cukup terbesar lah mungkin ya di Jogja. Nah memang untuk ke mall ini dari Hotel Marriott kita harus keluar hotel ya, jalan dari sisi hotel ya. Jadi untuk ke mall memang tidak ada akses dari langsung dari hotel, jadi harus keluar dulu. Dan buat saya sih ini bagus ya, karena kita bisa mendapatkan keamanan dengan privasi tamu hotel yang tetap terjaga. Nah ini suasana mallnya traveler, silakan ya lanjut shopping atau mau beli oleh-oleh silakan. Oke traveler, rasanya sudah cukup ya virtual tour kita di JW Marriott Yogyakarta. Saya pamit dulu, sampai jumpa di next trip. Jangan lupa komen, like, share, subscribe, and share. Oke, thank you. Tetap semangat ya.